Halo, salam jumpa. Saya Victor Pangaribuan. Sebagai badan usaha milik daerah terbesar penyedia air bersih maupun air minum di Jakarta, Pamjaya tengah memasuki babak baru untuk bertransformasi dalam bisnisnya. Setelah puluhan tahun melayani warga DKI Jakarta melalui penyediaan air bersih dan air minum, kini Pamjaya tengah bersiap untuk melantai di bursa saham melalui proses IPO atau Initial Public Offering. Lalu apa saja yang tengah disiapkan oleh Pamjaya dan bagaimana dampak IPO ini dalam pelayanan publik yang kita tahu bersama sebagai core business dari Pamjaya. Kita bahas langsung bersama Direktur Utama Pamjaya Bapak Arief Nasruddin. Halo Pak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, kita langsung saja ya. Apa sih yang mendasari, apa strategi dasarnya dari keputusan mentransformasikan Pamjaya ini untuk secara terbuka menjadi IPO. Kira-kira mengapa Pamjaya perlu bertransformasi menjadi IPO? Pak Arief. Ya, rasanya memang harus sudah seperti itu ya, rasanya. Karena pergerakan korporasi yang terbaik itu adalah ketika mereka itu berani menyatakan di publik bahwasanya perusahaan ini perusahaan yang memang dalam kriteria dan kategori berbasis bisnis yang baik. Governance yang baik, tata kelolanya baik, dan ini proses-proses yang saya pikir keputusan Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Pramono Anung, ini keputusan yang saya pikir menjadi keputusan yang sangat brilian. Kemandirian terhadap proses apa yang sedang dilakukan oleh Pamjaya itu menuntut sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta lebih transparan, lebih akuntabel, dan berbasis kepada tetap pelayanan masyarakat, dan kemudian ada sinergi kontribusi yang positif di antara sebuah Pareto bisnis kebutuhan antara pelanggan atau masyarakat yang memang mereka mampu membayar tarif air dan juga pelanggan yang memang harus dibantu. Dan ini menjadi salah satu proses core bisnis pelayanan yang memang tetap harus dijaga oleh Pamjaya. Iya, beberapa waktu yang lalu Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung ini sudah mengapresiasi kinerja dari Pamjaya ya. Karena sudah berhasil beberapa bulan lalu mengalami peningkatan dari 71 menjadi 73% begitu ya dalam layanan begitu ya. Kita ingin tahu jangan sampai masyarakat atau yang di sini semua menduga-duga apakah Pamjaya akan menjadi perusahaan swasta? No, kita akan tanya seperti apa sih tahapan skema yang akan dilalui oleh Pamjaya mulai dari status perseroda hingga potensi IPO nih Pak Arief. Apa saja sih alur perubahan entitas hukum dan regulasi yang menjadi transisi ini sehingga kita ingin tahu bagaimana penguatan tata kelola dan manajemen risiko dalam tubuh Pamjaya sendiri dalam mempersiapkan IPO ini. Ya ini sebuah pengalaman baru. Pengalaman baru di mana memang mungkin ini PDAM pertama di Indonesia yang akan melantai di bursa saham. Pastinya pertimbangan yang kita lakukan seperti tadi poin 1 saya sampaikan bahwasanya perusahaan ini harus memiliki sebuah karakteristik atas berbagai macam proses bisnisnya. Dan inilah kenapa Pak Gubernur sangat optimis melihat itu. Ketika kemudian sebuah proses pelayanan air bersih di satu kota, Jakarta sebagai saat ini ibu kota masih gitu ya, itu belum selesai 100% pelayanannya. Dan sempat kemudian itu berjalan lamban di tahun akhir tahun 2022 lalu. Yang memang sebelumnya dioperate oleh mitra strategis kami. Kami dicanangkan nggak cuma hanya gubernur, tapi presiden. Ada 3 hal yang disampaikan ketika pidato presiden. Swasembada pangan, swasembada energi, dan kemudian swasembada air. Konteks ini yang kemudian menjadi salah satu dasar kami mempercepat prosesnya. Nah, dalam memitigasi dan melitigasi proses kita gitu ya, ternyata memang air perpipaan ini tidak hanya tantangan tentang infrastruktur, tapi tantangan terhadap juga
investasi yang nilainya sangat besar sekali. Dan ini menjadi salah satu tantangan kita bahwasanya ketika kita melihat aspek, apalagi sekarang geoekonomi dalam kondisi yang juga cukup krisis ya, kita harus tetap bisa bagaimanapun caranya masyarakat Jakarta minimal dapat dilayani dengan air bersih yang kualitasnya sangat baik. Nah ini kenapa kemudian akhirnya saya harus dan bersama tim memitigasi proses ini. Jadi Mas, kalau kemudian kita harus segera melakukan IPO, itu memang perlu sebuah proses mitigasi yang kuat. Kenapa? Makanya perusahaan itu harus mempunyai tata kelola yang baik. Perusahaan itu harus fokus sama bisnisnya. Perusahaan itu harus memiliki standar operasional prosedur yang kuat. Kalau tidak dilakukan, pada saat kita melantai bursa pun, itu bisa jadi ancaman juga buat kita. Itulah kenapa kami ingin sampaikan bahwasanya dalam konteks apapun, pelayanan tetap nomor satu. Tetapi juga ternyata bisa di cross subsidikan dengan komersial bisnis yang cukup baik. Sehingga perusahaan ini tidak hanya bergantung kepada fiskal pemerintah semata. Apalagi fiskal pemerintah saat ini juga mengalami sebuah proses turbulensi karena kondisi geopolitik, geoekonomi yang memang dalam kondisi yang memang masih harus diperkirakan ini tetap tumbuh untuk Indonesia, tetapi secara geopolitik dunia masih dalam proses yang sangat krisis. Kalau tidak salah Pak Gubernur DKI Jakarta menargetkan Pamjaya ini sudah bisa melakukan IPO dan sudah mulai terbuka kalau kinerjanya cakupannya sudah mencapai 85%, tidak harus sampai 100% begitu Betul, ya. betul. Tapi yang saya ingin tanyakan adalah kita bukan bicara tentang penyertaan modal dari manakah yang nanti akan masuk ke Pamjaya, apakah penyertaan domestik atau asing itu belakangan. Iya. Tapi yang utama yang kita ingin tanyakan, ketika Pamjaya akan terbuka menerima modal dari pihak manapun termasuk saham, ini artinya Pamjaya harus dapat dipercaya Betul, oleh publik dan calon penanam modal ya, ya Betul. Pak ya. betul. Kita ingin tahu dalam konteks pengawasan publik yang dimainkan IPO untuk memastikan transparansi dan tata kelola yang baik oleh Pamjaya. Adakah jaminan untuk itu ketika nanti IPO sudah berjalan kemudian melantai di Bursa Efek Indonesia? Ya, rasanya kalau kita lihat BUMN mereka sudah cukup matang ya dalam proses menjalani ketika mereka berani untuk memutuskan IPO. Mas, BUMD atau BUMN itu very rigid, sangat rigid Mas, dalam tata kelola dan pertanggungjawabannya. Kita tuh nggak diperiksa hanya KAP, BPK pun periksa kita. Jadi kalau kemudian ini jadi perusahaan public trust yang memang harus kuat, pastinya dari sisi konstruksi dan infrastruktur keuangannya itu juga udah seharus nggak bisa sekedar kemudian hanya membukukan sesuatu yang kemudian dimain-mainkan. Tetapi perlu proses-proses yang memang sangat akuntabel, transparan. Angka-angka yang diciptakan, angka-angka yang memang benar-benar menjamin bahwasanya perusahaan ini perusahaan yang auditable, yang audited dan diaudit tidak hanya oleh konsultan jasa keuangan, tetapi juga oleh pemeriksa keuangan negara. Jadi bisa dibayangkan ketika kemudian kami menggambarkan sebuah prospektus, Pak Gubernur selalu sampaikan, air pipa, perpipaan pelayanannya itu captive. Benar Mas. Rasanya ketika nanti PAM sudah yakin dengan semua proses inventoring, kita melakukan housekeeping gitu ya. Rasanya mungkin akan, insya Allah nih Mas, insya Allah akan menjadi salah satu offering kepada publik yang akan sangat optimistik. Insya Allah seperti itu. Kenapa? Karena kami melihat, bahkan kami punya nature bisnisnya, Masnya tidur, istirahat, airnya tetap jalan. Ya. Gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang memang kita perlu kuatkan
agar sisi kontrol dari masyarakat itu akan semakin terbuka dan membuat kita menjadi harus benar-benar bertanggung jawab untuk memastikan bahwasanya core itu terjaga dengan baik. Oke, kita bicara tentang IPO, pendanaan dilakukan secara terbuka. Mungkin masyarakat masih ingin tahu begitu ya terkait dampak positif IPO ini terhadap pelayanan publik di Pamjaya ini apa sih? Karena kita ingin tanya kepada Pak Dir ya, Pak Arief, bagaimana caranya bisa meyakinkan masyarakat tidak akan ada komersialisasi layanan dasar dan akses air minum perpipaan. Akan tetap menjadi hak seluruh warga, serta pendanaan publik ini hanya mendukung sifatnya, bukan menggantikan peran pemerintah. Karena saya pribadi kalau saya analisa, wah ini kalau perusahaan pemerintah dilakukan pendanaannya secara terbuka, apakah nanti peran pemerintahnya akan sedikit atau bahkan jauh lebih banyak begitu. Bagaimana Anda memastikan ini nih? Jadi gini Mas, saya harus tetap menjaga dan Pak Gubernur sudah juga melakukan beberapa aspek analisa dan Pak Gubernur sampaikan, Rif, ide ini harus dijajaki, dimatangkan. Pertama kali waktu kita Pak Gubernur mencetuskan IPO, saya disampaikan, Rif, don't kill this idea. Jadi coba di inventoring dulu, kekuatan kita seperti apa. Saya sampaikan sebuah profiling baik dari sisi finance dan operation yang saya laporkan ke beliau. Kemudian 2 minggu kemudian beliau menyatakan, ayo kita ratas, dirataskan. Rapat terbatas dipimpin oleh gubernur dan kemudian dengan berbagai aspek organisasi di Pemprov. Dan Gubernur menyatakan, kita coba jalani. Dan pada saat menjalankan itu Mas, peran serta yang tetap harus dijaga pemerintah adalah dominannya keputusan bahwasanya perusahaan ini harus tetap dominan dimiliki oleh pemerintah. Dan ini menjadi kunci. Dan ini yang harus saya jaga bahwasanya keputusan-keputusan tentang pelayanan kepada masyarakatnya pastinya tidak akan putus. Yang kedua, ketika investor atau masyarakat yang berminat untuk bermain saham gitu ya, berminat untuk melakukan investasi dengan saham, mereka akan tahu bahwasanya peran itu akan tetap melekat di Pamjaya. Mas bisa bayangin dampaknya gini, andai sudah 100% pelayanan sampai 2029, Mas tahu nggak, level masyarakat terbawah, ketika air itu tidak masuk, air pipanya tidak masuk, tahu nggak Mas, biaya per bulan mereka itu berapa biayanya untuk beli air? Berapa Pak? 400 sampai 1 juta rupiah Mas, untuk Per bulan? hanya kebutuhan air bersihnya. Kalau Pamjaya masuk tahu berapa harganya Mas sebulan? Berapa? 40.000 rupiah. Wow, ada prospek yang cerah ya. Masyarakat pertama akan mendapatkan bantuan ekonomi yang luar biasa. Yang tadinya spendingnya cukup besar, mereka bisa mendapatkan saving. Itu pertama. Yang kedua, valuasi ekonomi aset. Apa yang terjadi Mas? Ketika rumahnya airnya PDAM loh. Valuasi asetnya naik Mas langsung. Dan masyarakat yang menyampaikan itu ketika kami ada turun ke masyarakat. Pak Dirut terima kasih. Pak Dirut ini setelah 38 tahun airnya mengalir di tempat kami. Enggak cuma ekonomi kami yang terselamatkan. Bahkan rumah kami pun nilainya bertambah. Itu yang kedua Mas. Karena Pamjaya sudah hadir lebih dulu. Sudah hadir lebih dulu. Yang ketiga Mas, kesehatan. Sangat penting kesehatan. Mereka mandi itu airnya keset karena di pinggir pantai, air tanahnya sudah nggak bisa dipakai. Itu sangat kemudian menjadi bahaya. Yang terakhir lingkungan. Jakarta 12 cm loh Mas, turun. Karena eksploitasi air tanah. Ya. Jadi peran IPO dalam konteks ini, saya ingin gambarkan bahwasanya kepada masyarakat, kami ini sudah dituntut kemandirian. Yang pasti insya Allah bahasanya gitu ya Mas, peran terhadap pelayanan dasar masyarakatnya tidak boleh terganggu sama sekali. Karena Kementerian Dalam Negeri tetap ikut campur dalam membentukkan kebijakan, Kementerian PU tetap juga akan terlibat karena memang itu sebagian dari stakeholdernya kami. Air baku yang memang harus diambil dari kemudian PJT 2 itu di bawah naungan kementerian semuanya Mas. Jadi
keterlibatan aspek dari pemerintah pusat dan daerah tetap akan ikut campur dalam proses perusahaan ini menggerakkan bisnisnya kelak nanti gitu. Pak, ini kita tanya, kita sudah di era digitalisasi, semua serba digital, semua serba Iya, canggih. iya. Pelayanan publik di mana-mana, tidak hanya Jakarta, Indonesia juga pelayanan publik sudah digital begitu Iya. ya. Bagaimana ketika IPO ini berlangsung, bagaimana caranya Pamjaya dapat memenuhi tuntutan efisiensi, transparansi, dan daya saing secara bersamaan sehingga orang akan cenderung lebih memilih dan percaya kepada Pamjaya ketika akan melakukan bisnis atau menanamkan sebagian dari modal mereka menjadi saham tertentu di Pamjaya. Iya, saya selalu bilang gini, saya juga lapor ke Pak Gubernur gini, Pak, we are better late than never. Saya tahu kita ketinggalan, tapi pergerakan transformasi digital sudah dilakukan oleh kami. Dengan kemudian IPO ini menambah sebuah wacana dan hasanah baru bahwasanya transformasi digitalnya akan lebih cepat. Karena faktor pendanaan insya Allah mungkin akan terselesaikan. Saya tidak akan mengganggu fiskalnya Jakarta, Pemprov DKI Jakarta. Angka-angka yang nanti akan tercetak sebagai angka fundraising yang kita punya, akan kita lihat beberapa aspek yang bisa membuat kita semakin lebih besar. Seperti contoh salah satunya, nanti akan ada smart water meter. Walaupun PLN udah duluan dengan meter digitalnya dan kemudian bisa token, tapi kita memang sudah harus mulai. Dan ini salah satu yang saat ini sudah kita usahakan. Kita sudah ada trial project-nya dan lain sebagainya. Yang kedua, kontrolnya nanti berdasarkan remote. Kalau Mas nanti ke kantor Pamjaya, kita ada yang namanya digital top copy di sana. Itu semuanya bisa dipencet by remote. Sudah bisa auto motorized untuk mengkontrol valve-valve yang ada di Jakarta. Yang ketiga, kita akan melakukan rehabilitasi pipa yang usianya lama, kita perbarui semuanya. Karena Pamjaya usianya sudah 102 tahun. Dan ada ekspansi lainnya. Air yang dihasilkan, bahkan kita pasangkan purifier, supaya airnya bisa siap minum. Dan ini akan menjadi terobosan bahwasanya minimal Jakarta, orang minum murah. Ya, ya. Begitu. Kenapa? Karena cuma Rp1 per liter. Begitu Mas. Dan ini langkah-langkah yang memang sekali lagi apa yang saya bilang, doakan kami, support kami. Karena memang ini bukan hal yang mudah ketika kami dipercaya Pak Gubernur untuk bisa segera untuk ke IPO. Oke, Pak Arief, saya mendapatkan informasi dari data yang saya terima kalau Pamjaya ini akan melantai, targetnya akan melantai di Bursa Efek Indonesia tahun 2027, betul? Betul. Betul. Kemudian Gubernur DKI Jakarta juga menargetkan cakupan layanannya sampai 85% bisa maju begitu ya. Betul. Tapi kita ingin tanya, apa strategi Pamjaya untuk mencapai target ini? Oke, kalau tidak 100%, 85% di tahun sebelum 2027 berarti harus sudah tercapai begitu ya. Iya. Bagaimana rencana pembangunan infrastruktur SPAM, IPA, dan perluasan jaringan perpipaan secara masif Iya. dan merata Iya. di Jakarta? Saya bilang sebenarnya nih Mas Victor, setelah kita ambil alih 2023 sampai tahun ini gitu ya, saya bilang Pamjaya itu reborn. Itu masifnya luar biasa dalam pembangunan IPA. Dan saat ini kita lagi persiapkan 4 IPA baru lagi untuk memperkuat sumber air yang ada di Jakarta. Selain yang saat ini sudah kita bangun 4 IPA tambahan, ada kerjasama dengan KPBU dengan pemerintah pusat lewat Jatiluhur 1, ada pembangunan IPA Independen Jakarta di Buaran 3, Pesanggerahan, dan kemudian Ciliwung. Tahun ini kita akan tambah 4 IPA lagi, sumber airnya. Makanya saya sampaikan gini kepada masyarakat, saya sekaligus dalam acara ini saya juga ingin meminta maaf. Masyarakat saya bilang gini, Pak, Ibu, mungkin kita sakit-sakit dulu hari ini. Berikan kami kepercayaan dan waktu hingga 2029, kami selesai dengan infrastruktur kami. Karena pastinya akan mengakibatkan kemacetan yang memang luar biasa. 1 juta sambungan tambahan itu ekuivalen dengan 7.000 kilometer panjang pipa yang harus kami tambahkan.
bisa dibayangkan area-area yang pastinya akan terjadi gangguan dalam perjalanan. Lalu lintas yang biasanya padat akan makin padat karena jalannya mengecil. Tetapi jalur pipa tidak bisa lagi crossing di bawah rumah. Dia harus mengikuti jalur jalanan. Sehingga mau tidak mau masyarakat banyak pasti akan terdampak. Tapi tolong sekali lagi berikan kami toleransi dan waktu agar infrastruktur ini bisa segera selesai. Saat ini pelayanan kita sudah di 73,5%. Target tahun ini kita ingin mencapai 78%. Oke. Tahun ini. Jadi kalau tahun 2026, 2026 harusnya 85%. 85 harus nyampe ya, karena target 2029 100% semuanya ya. Betul. Terakhir Pak Arief, ini terkait program 1 juta sambungan rumah atau SR. Ini termasuk dalam prestasi atau kinerja cakupan layanan begitu ya. Iya. Bagaimana implementasinya untuk memastikan solusi atau IPO ini benar-benar menjadi jawaban bagi warga yang belum terlayani? Ya, rasanya saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD ya. DPRD legislatif di Jakarta, bahwasanya lewat mereka juga kami didorong semangat untuk bisa mandiri. Jadi kalau layanan ini yang dihubungkan dengan IPO, pendanaannya itu membutuhkan angka 24 triliun rupiah. Wow. Gitu. Jadi saya bilang sama tim gitu ya, this is kalau dilihat impossible. Tapi slogan kita, impossible is nothing. Nothing is impossible. Karena belum pernah ada sejarah PDAM di Indonesia yang bisa menyambung angka 150.000 rata-rata sambungan rumah tiap tahun. Kalau kita hitung 1 juta menuju 2029, itu rata-rata harus 180.000 sambungan setiap tahun. Ya, ya. Dan itu belum pernah ada, Mas. Makanya saya bilang ini kerja Bandung Bondowoso sebenarnya. Tetapi semangat kami kita harus wujudkan 2029 itu kita selesai dengan masalah air bersih agar Jakarta yang tadinya ranking 70 kota global minimal bisa lewat air kita memberikan kontribusi agar rankingnya lebih baik lagi. Iya, menuju Jakarta yang lebih baik tentunya ya. Singkat saja Pak Arief, inisiasi ini inisiasi dari Pak Arief langsung sebagai pemangku petinggi di Pamjaya atau dengan kawan-kawan yang lain? Ya, inisiasi ini datangnya dari Pak Gubernur, Pak. Baik. Tetapi jujur Pak, seperti gayung bersambut, kok kami sudah membaca bahwasannya itu akan terjadi seperti itu. Makanya kami saat dari 2023 kita sudah menyiapkan kajian dari Perumda menjadi versi roda. Baik, berarti gayung bersambut ya sudah berjodoh. Sudah Oke, berjodoh. kalau pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mulai mendukung, nanti kita lihat seperti apa. Apakah Pamjaya akan berhasil dalam proses menuju IPO dan nanti akan melantai langsung di Bursa Efek Indonesia di tahun 2027. Kita lihat seperti apa. Jangan sampai, saya titip ya Pak ya. Siap. Yang jelas adalah walaupun sudah terbuka penyertaan modal bisa dari mana saja, pelayanan publik tetap nomor satu. Nomor satu. Dan Pamjaya bukan sekadar dikomersialisasikan, tapi tetap untuk kesejahteraan warga Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih Terima Pak kasih, Arief, Mas Victor. atas Terima bincang kasih. singkat Terima kita. Dan kita menanti bagaimana kinerja Pamjaya selanjutnya, apakah berhasil mengejar target cakupan layanan sesuai targetnya atau tidak, kita tunggu nanti. Terima kasih sudah menyimak talk show kali ini. Saya Victor Pangaribuan pamit undur diri, sampai jumpa.